kita yang telah mendahului kita, handai tolan kita, para guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, terutama Al-Imam Nawawi. Mudah-mudahan senantiasa semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidup kita semua, dikabulkan hajat-hajat kita semua, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yaftahullahu ala yadihi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Fabatan nas yudawwikuna laylatahum ayyuhum yu'saha. Falamma asbahan nasu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kulluhum yarju ayyutaha. Faqala aina Ali ibn Abi Talib? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki aynah. Qala fa arsilu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi aynayhi wa da'a lahu fa bari'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un fa a'tahu ar-raya. Qala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatilhum hatta yakunu mislana. Faqala umfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi fa wallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am min humurin na'am. Muttafaqun alaih. Ini hadis cerita tentang perang Khaybar. Cerita tentang perang Khaybar. Khaybar ini merupakan sebuah wilayah yang dikelilingin oleh benteng yang dikuasain oleh orang-orang Yahudi. Artinya penduduknya semuanya Yahudi. Tadinya mereka terlibat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya mereka berkhianat, bahkan memiliki maksud dan tujuan yang jahat, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah terjadi beberapa peristiwa yang lumayan tegang, maka terjadilah perang ini yang disebut dengan perang Khaybar. Di antaranya adalah pelecehan
terhadap kaum wanita dari kaum muslimin. Itu yang membuat Nabi dan para sahabat tidak sabar, maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Khaybar. Pada perang itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung cuman bentengnya sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Beberapa hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Ada yang mengatakan sampai 18 hari beliau berada di Khaybar. Tidak kunjung ditaklukkan karena tidak bisa menembus benteng yang begitu kuat. Sedangkan di Khaybar itu mereka mandiri secara pangan, sehingga seandainya pun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun orang-orang Khaybar santai aja, karena tidak ada sesuatu yang dibutuhkan dari luar, dan terkenal memiliki perkebunan kurma yang sangat bagus, kurma Khaybar. Subhanallah, akhirnya dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian itu banyak hal yang terjadi. Di antaranya datangnya Ja'far bin Abi Talib dari Habsyah, dari Ethiopia. Sayyidina Ja'far saudara Ali bin Abi Talib itu kan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan Ja'far bin Abi Talib untuk pergi bersama dengan 70 orang sahabat pergi ke Ethiopia. Sehingga beberapa tahun berikutnya Nabi hijrah, dan Ja'far pun mendengar bahwa Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Akhirnya setelah sekian tahun, dan raja yang disebut dengan Raja Najasyi, Raja Habsyah itu masuk Islam. Kemudian Ja'far pulang langsung ke kota Madinah. Kebetulan di Khaybar itu berbarengan dengan kemenangan dalam perang Khaybar. Nabi sangat girang menyambut kedatangan Ja'far bin Abi Talib, dan beliau berkata, la adri bima surirtu, saya enggak tahu kenapa saya senang, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far, apakah karena kemenangan dalam Khaybar ini atau karena kedatangan Ja'far. Artinya bentuk penghormatan Nabi terhadap apresiasi terhadap Ja'far bin Abi Talib yang memimpin hijrah sahabat-sahabat yang selama ini mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Kemudian sebelum terjadi perang dan penaklukan, setelah berhari-hari dikepung, itu Khaybar tidak kunjung dikalahkan. Sampai pada akhirnya diceritakan di sini bahwa dari Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la'u'tiyanna hadhihi rayah, bendera ini sebagai lambang pemegang bendera itu adalah panglima perang. Ghadan, besok, rajulan yaftahullahu ala yadi, akan saya berikan kepada seorang laki-laki yang akan memenangkan perang ini melaluinya. Yuhibbullaha wa rasulah, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini bisyarah yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang laki-laki yang akan mendapatkan keutamaan, kabar gembira. Pertama, dia akan menjadi penyebab kemenangan dalam perang Khaybar. Yang kedua, dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi 3
martabat yang diberikan, kepastian dari Allah. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, sehingga manusia saat itu, para sahabat semuanya saling berbincang satu sama lainnya. Ayyuhum yu'saha, kira-kira siapa yang akan mendapatkan perintah Nabi, mandat dari Nabi untuk menjadi panglima perang saat itu. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah berkata, "Ma tamannaitul imarah illa fi hadhil layla." Saya tidak pernah mengharapkan mendapatkan kepemimpinan amanah, karena kepemimpinan ini amanah, kecuali malam itu. Malam itu saya pengen dapat, sebab ada kabar gembira dari Nabi bahwa orang yang menjadi pemimpin saat itu yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang nggak pengen? Itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, sangat pengen untuk mendapatkannya. Falamma asbahan nasu, menjelang pagi hari, ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarju ayyutaha. Semua sahabat datang kepada Nabi dan berharap merekalah yang ditunjuk oleh Nabi. Semuanya, termasuk Sayyidina Umar tadi, semuanya pengen cari muka depan Nabi, menampakkan kesehatannya, kegagahannya. Tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib, katanya. Faqila, ya Rasulullah, sahabat bilang, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Beliau itu, Ali itu sakit mata ya Rasulullah. Udah jangan dikasih. Kasih kita-kita aja, Ali sakit mata, katanya. Dan ini sering terjadi. Karena sahabat pengen mendapatkan martabat yang agung, yang mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad dan Allah, dan mencintai Allah dengan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mengakuin bahwa orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ma yantiqu anil hawa, beliau itu ngomong tidak berdasarkan nafsu. In huwa illa wahyu yuha, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kita perhatikan, banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau itu. Karena memang terdidik dari tangan suci Nabi Muhammad dari kecil. Jadi itu Sayyidina Ali, ketika Abu Talib ayahnya memiliki 10 orang anak, akhirnya beliau itu kekurangan makanan. Nabi ingin balas jasa kepada Abu Talib, karena ketika Nabi masih kecil itu diasuh oleh Abu Talib. Jadi ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ketika sudah besar dan beliau sudah berumah tangga dan sudah memulai hidup mandiri dan mulai mapan, pekerjaan juga sudah mulai enak, ekonomi juga sudah mulai enak, dilihatnya pamannya ini juga dalam kekurangan. Maka beliau datang kepada Abu Talib dan bertanya, wahai Abu Talib, kira-kira untuk mengurangi beban daripada hidupmu, kira-kira siapa yang boleh saya asuh? Ternyata di situ juga bersamaan dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas juga mengambil salah satu dari putra Abu Talib. Sayyidina Abbas ngambil Aqil bin Abi Talib. Sedangkan Nabi itu ngambil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kecil, diambilnya. Sampai turun wahyu
dan termasuk beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi wajar manakala Sayyidina Ali mendapatkan predikat dan keagungan tersendiri. Keutamaan Sayyidina Ali itu diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yarid minas sahaba fil fadail mithla ma warada fi Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang di situ menerangkan tentang atau banyaknya fadail, tentang hadis-hadis itu, keutamaan maksudnya, seperti sebanyak hadis Ali bin Abi Thalib. Banyak banget dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya ketika perang Tabuk itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk tidak ikut, suruh menjaga kota Madinah. Maka beliau sedih karena biasanya berperang. Itu Sayyidina Ali pernah bilang, hubbiba ilayya min dunyakum thalatha, yang aku cintai di dalam dunia ini, hobi saya 3 hal katanya. Yang pertama, ad-darbu bis-saif wa ikramud dhaif was-shaum fis-saif katanya. Saya itu suka berperang dengan menggunakan pedang, karena Nabi ngasih pedang yang akhirnya dikasih nama dengan nama Dzulfiqar. Kemudian juga saya suka menghormatin tamu dan berpuasa di musim panas. Itu kesukaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini nggak boleh ikut perang. Bayangin coba. Akhirnya beliau bersedih dan minta kepada Nabi, maksa, ya Rasulullah, biar saya ikut perang aja. Yang tinggal di sini biar yang lain aja. Saya nggak mau seperti kaum wanita yang duduk di rumah-rumah mereka, sedangkan engkau berperang melawan musuh Allah, katanya. Kata Nabi, amatardha ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kamu nggak rela wahai Ali, kedudukanmu denganku ini di sisi Allah sama seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Artinya kalau di zaman Nabi Musa, Rasul itu adalah Musa, yang membantu adalah Nabi Harun. Nah kamu ini, aku adalah Musanya, Harun itu adalah dirimu. Makanya ketika beliau mensaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, maka tinggallah Sayyidina Ali nggak punya saudara. Beliau mengambil tangan Sayyidina Ali dan mengangkatnya seraya mengatakan, hada akhi fid dunya wal akhirah. Ini saudaraku di dunia dan di akhirat. Setelah itu Sayyidina Ali diambil mantu, dikawinkan dengan putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha ridwanullahu ta'ala. Nah itu keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan darinya lah Nabi memiliki keturunan hingga hari ini. Beliau pernah mengatakan, kullu bani Adam yantasibu ila abi ma ada ibnai Fatimah. Semua anak cucu manusia itu bernisbat kepada ayahnya, kecuali 2 putra Fatimah. Fa ana abuhuma wa asabatuhuma. Akulah ayah mereka dan akulah asabahnya mereka. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kalau kita berbicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sangat banyak sekali. Sehingga di dalam sebuah kitab berjudul Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar, itu diceritakan bahwa Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar mau sholat di masjid. Kebetulan Nabi nggak ada, sehingga masing-masing ingin mendahulukan temannya. Sayyidina Abu Bakar minta Sayyidina Ali jadi imam, Sayyidina Ali minta Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kata Abu Bakar, enggak, saya enggak bakalan ke depan mengimamin sedangkan masih ada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hadis ini. Kata Sayyidina Ali, enggak mungkin saya
mendahului seseorang yang disebut ceritanya di dalam Al-Quran. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan, tatkala berkata kepada temannya, sahibnya siapa? Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Terus begitu saling sampai Nabi keluar. Kata Nabi, kalian berdua ngapain ribut-ribut? Ya Rasulullah, ayo ceritain. Kata beliau, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menjadi kolam, menjadi pulpen, sedangkan air lautan itu menjadi tinta, menuliskan keutamaan kalian berdua, maka tidak akan cukup, katanya. Dari banyaknya keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abi Bakar Siddiq ridwanallahu taala alaihim ajmain. Nah, ini di dalam perang Khaybar diceritakan demikian, sehingga semua manusia berharap untuk mendapatkan mandat sebagai panglima perang. Ketika disebut nama Ali, aina Ali bin Abi Thalib, maka semuanya bilang, innahu yashtaki ainah ya Rasulullah, ini Ali lagi sakit mata, katanya. Faqala fa arsilu ilaih, maka beliau pun memanggilnya, panggil, tetap meskipun dia sakit mata. Sayyidina Ali itu nggak bisa buka matanya, bengkak, matanya merah. Fa'utiya bihi, hanya didatangkan sambil dituntun itu. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai, kemudian Nabi meludahin kedua matanya itu, diludahin oleh beliau. Wa da'alahu, dan mendoakannya. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waj'un, langsung sembuh seolah-olah enggak sakit sama sekali. Ya Nabi ini seolah-olah enggak sakit sama sekali. Bahkan Sayyidina Ali bercerita, mata saya itu lebih terang sejak kejadian itu dibandingkan sebelum saya sakit. Lebih terang, lebih bagus. Dalam riwayat yang lain, sakit matanya itu satu, yang sebelah enggak sehat. Akhirnya diobatin oleh Nabi, diludahin yang satu. Ternyata akhirnya beliau lebih terang yang satunya, yang sakit itu, dibandingkan dengan yang sehat tadi. Ya udah dapat obat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat pengen mereka dapetin, sehingga kalau ada orang lain yang disebut oleh Nabi disembunyiin, sekiranya Nabi nggak manggil itu. Pernah terjadi juga, Anas bin Malik bercerita, suatu saat Nabi dapat hadiah burung, burung panggang, udah dipanggang, dihadiahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebut dengan hadis tuyur, daging yang udah dipanggang tinggal makan. Burung enak kan? Beliau nggak suka makan sendirian itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah kepadaku seseorang makan bersamaku, orang yang engkau cintai dan dia cinta kepadamu. Kata Anas bin Malik, saya tunggu itu, saya di depan pintu. Mudah-mudahan yang datang dari kaumku atau kalau bisa saudaraku yang datang. Ternyata yang datang Sayyidina Ali. Kata Anas bin Malik, ngapain Ali? Enggak, saya mau temu Rasulullah. Rasulullah lagi sibuk istirahat. Pulang katanya. Pulang Sayyidina Ali. Nabi nunggu lagi. Anas, belum ada yang datang. Belum ya Rasulullah. Artinya enggak begitu. Ini tambahan dari saya. Istilahnya ditunggu oleh beliau. Ya Allah, datangkanlah kepadaku seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Kedua kalinya diketok lagi pintu. Kata Anas, mudah-mudahan paling tidak kalau bukan saudaraku dari kaum Ansor deh. Ternyata pas dibuka Sayyidina Ali lagi.
Sampai ketiga kalinya, akhirnya kata Anas bin Malik, kalau begini memang dia yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk Sayyidina Ali dan makan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam perang Khaybar ini beliau berkata, qala Aliun radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatilhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, kami akan berperang dengan mereka setelah mendapatkan mandat itu hingga mereka seperti kita semua. Faqala, maka Nabi mengatakan, umfut ala rislika, terserah dirimu, lakukan yang kamu suka, atau berangkatlah, melangkahlah kamu wahai Ali, bisahatihim hatta tanzila bisahatihim, hingga kamu sampai di lapangan mereka. Dalam riwayat yang lain diceritakan Nabi mengatakan, imshi wala taltafit, pergilah dan jangan kamu menoleh. Nah, itu akhirnya Sayyidina Ali jalan dan beliau enggak menoleh sama sekali. Dipanggil oleh Nabi, ya Ali, katanya. Dipanggil. Sayyidina Ali diam, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, beliau menjawab begitu, tapi tidak menoleh karena melaksanakan perintah yang pertama itu. Nah, dalam riwayat ini disebutkan, tsummad'uhum ilal Islam, ketika kamu sampai di situ, ajak masuk Islam. Wa akhbirhum, kasih tahu kepada mereka, bima yajibu alaih min haqqillahi ta'ala fihi, akan kewajiban mereka terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman maksudnya. Fa wallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, bila mana Allah menunjukkan kepada mereka satu saja, memberi hidayah melalui dirimu, khairul laka min humurin ni'am, itu lebih baik daripada unta yang termahal. Humurin ni'am ini unta yang paling jarang, unta merah. Mana ada unta yang berwarna merah? Disebut dengan humurin ni'am. Itu mahal banget dari jarangnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi bisa menunjukkan satu orang aja, nggak usah banyak-banyak, apalagi banyak. Khairum minad dunya wa ma fiha. Akhirnya ini sebagai pelajaran bahwa tujuan di dalam perang sekalipun itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk merusak, tapi inti daripada perang itu adalah bagaimana orang-orang itu masuk Islam. Itu pun tidak dipaksa. Terjadinya peperangan yang ada di dalam Islam ini sama sekali tidak ada karena keinginan Nabi ingin menguasai, enggak. Imma membela diri seperti perang Uhud dan perang Badar, atau karena pengkhianatan yang dilakukan oleh musuh seperti yang terjadi dalam perang Khaybar ini, atau karena mencegah perkembangan Islam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan kaum muslimin, sehingga terjadilah perang Fathu Makkah. Jadi perang yang ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, pada dasarnya mereka ingin berdakwah tapi dilarang, maka terjadilah peperangan. Jadi bukan lil kharabah, bukan untuk menghancurkan, bukan. Berbeda dengan perang yang ada di zaman modern ini, sampai genosida. Perang Pakistan dan India, ya Allah, tetangga berperang, gimana itu? Yang jadi korban lagi-lagi rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa. Yang namanya perang kagak enak bagaimanapun juga. Apalagi punya nuklir, waduh, bisa gimana itu, bisa musnah penduduk-penduduknya, yang orang-orang yang tidak berdosa. Nah, Islam menentang itu semua. Dalam perang pun Nabi kalau akan berperang atau mengutus pasukan, beliau berwasiat, di antara wasiat beliau, jangan membunuh wanita, jangan menghancurkan gedung,
Jangan merobohkan pepohonan, membakar atau menebang, gak boleh. Jangan memerangin anak-anak dan jangan mengganggu orang yang beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika berperang, bukan gak peduli seperti orang Israel kepada saudara kita yang ada di Gaza. Gak peduli laki, perempuan, tua, muda, semuanya dibantainya. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa agama yang berperi kemanusiaan adalah agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang lain menganggap manusia itu bukan manusia, dianggap hayawan. Benar. Ini fakta sejarah. Kita tidak ingin menjelek-jelekan agama lain, tapi perhatikan dengan seksama. Mana ada istilah perbudakan, mana ada dianggap manusia ini sama dengan hayawan yang bisa dimiliki. Tapi agama kita alhamdulillah dari awal telah anti perbudakan. Yang sudah ada dan mentradisi di zaman jahiliyah, maka Nabi mensyariatkan beberapa hukuman tidak bisa ditebus kecuali dengan memerdekakan budak. Seperti orang yang bersumpah, seperti orang yang menggaulin istrinya di bulan Ramadan, seperti membunuh tanpa sengaja dan lain sebagainya. Itu kafaratnya, penebus dosanya harus dengan memerdekakan budak. Kenapa begitu? Biar tidak ada perbudakan yang terjadi di muka bumi ini. Ini adalah agama kita, agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita disyariatkan termasuk perang pada dasarnya adalah untuk mengajarkan dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah yang mudah-mudahan kita terpanggil untuk ikut andil di dalam dakwah ini. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.